Bursa Efek Indonesia Jakarta. Tifal, sebentar lagi indeks harga saham gabungan akan dibuka. Ini apakah hijau atau merah? Akan Anda pantau, dan pertanyaannya lagi adalah apa kabar dengan emiten BUMN Karya yang saat ini neraca keuangannya sedang disorot, Tifal? Sepertinya IHSG kita hari ini menutupi satu pekan perjalanan perdagangan saham akan terjatuh dan terjatuh lagi kalau saya pinjam bait lagu Peter Pan alias Noah begitu ya, karena dalam kondisi secara mingguan dari hari Senin kemarin sampai hari Kamis di tanggal 25 Maret 2021 IHSG kita semuanya terkoreksi secara rata-rata mingguan itu minus 3% lebih, dan prediksinya hari ini juga akan kembali masuk ke teritori negatif. Beberapa detik lagi apakah sudah dibuka? Oke, belum. Ini kita akan tunggu bagaimanakah kemudian pergerakan indeks harga saham gabungan untuk sesi pertama ini yang akan dibuka pada pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat. Nah, proyeksi dari sejumlah analis bahkan menyebut untuk hari ini di perdagangan tanggal 26 Maret 2021 IHSG akan ada pada level support 6.000-an, masih dalam level psikologis 6.000, dan level resisten di kisaran 6.237. Nah, bagaimana kemudian? Oke, sudah dibuka. Kita coba lihat di papan bursa sekarang. Singgah Ramadan mau menunjukkan ke hadapan Anda pergerakan indeks harga saham gabungan hari ini dibuka persis di pukul 9 waktu Indonesia Barat dengan kondisi terapresiasi pada level 6.144,17 atau naik 0,38 sampai 0,40%, setara 25 sampai 26 basis poin. Kemarin kalau saya sebutkan tadi indeks harga saham kita kemarin di perdagangan tanggal 25 Maret itu memerah pada level 6.122,88, terkoreksi 0,54%, dan dua sektor yang menyumbang pelemahan IHSG kita ini datang dari sektor keuangan dan juga sektor properti. Kalau betul terjadi hari ini pelemahan sesuai dengan prediksi dari para analis, maka sepanjang pekan ini dicatatkan dalam bulan Maret 2021 akan menjadi kondisi yang paling lemah untuk indeks harga saham gabungan. Nah, pertanyaan Anda tadi berkenaan dengan kondisi dari emiten BUMN Karya di tengah sorotan rapor merah utang BUMN tersebut. Tampaknya kalau saya lihat dari pergerakan emiten di perdagangan sepanjang pekan ini juga mengalami pelemahan begitu ya, dan saya lihat di 4 emiten begitu, emiten seperti Adikarya, Waskita Karya, PT PP Properti dan juga Wika secara mingguan semuanya terkoreksi. Rata-ratanya itu kalau bisa saya jabarkan, di Adikarya sendiri yang minggu lalu harganya sempat menginjak 1.315 per lembar saham, sekarang turun 1.200 per lembar saham. Waskita Karya turun juga dari 1.400-an menjadi 1.355. PT PP Propertindo yang sebelumnya di pekan lalu 1.635 turun jadi 1.480. Kemudian PT Wika yang minggu lalu dijual dengan harga 1.715 per lembar saham, sekarang 1.590 per lembar saham. Secara harian kalau kita patok kemarin di perdagangan tanggal 25 Maret, hanya PT Wika yang unchanged, tidak mengalami perubahan limit saham atau harga saham begitu, masih pada level 1.590. Sementara tiga lainnya terkoreksi rata-rata 1,09 sampai 2,83%, hampir 3% begitu ya. Nah, kondisi ini juga ada hubungannya, sedikit banyaknya punya pengaruh terhadap kabar rapor merah utang BUMN sektor karya yang sempat disampaikan dalam sebuah diskusi yang dilaksanakan oleh Indef. Indef sempat menyebut dalam beberapa sumber begitu, termasuk dari laporan keuangannya, bahwa untuk 4 perusahaan di sektor karya ini semuanya memiliki total utang yang cukup besar, bahkan cash flow-nya ada yang minus di 2 perusahaan begitu ya. Untuk cash flow yang mengalami minus paling besar itu dicatatkan sesuai dengan laporan keuangan, paling besar terjadi di PT Wijaya Karya, PT Wika, minus 5,77 triliun rupiah. Kemudian PT PP Properti minus 268,99 miliar rupiah. Sementara sisanya PT Adikarya dan juga Waskita Karya masih plus, tapi keempat emiten ini secara DER-nya atau debt to equity ratio-nya sudah melebihi ambang toleransi yang seharusnya. DER itu kalau bisa dijelaskan adalah perbandingan antara jumlah utang dengan jumlah ekuitas, dalam hal ini modal dan juga aset yang dimiliki satu perusahaan. Saat besarannya
angka yang lebih besar itu ada pada utangnya ketimbang daripada aset atau modal yang dipegang, maka kondisi keuangan bisa jadi tidak sehat. Sebetulnya harapannya dari setiap perusahaan itu punya DER rasionya itu di bawah 1 kali atau di bawah 100% dari total modal dan juga aset yang dimiliki. Tapi ada ambang toleransi paling tidak 3 sampai 4 kali lah. Nah, yang dicatat atau dianalisis oleh Indef terhadap 4 emiten bidang BUMN karya ini, rata-rata 2 sampai bahkan paling besar itu 5,76 kali itu pada PT Adikarya. Sementara untuk Waskita Karya 3,42 kali, PT PP Properti 2,81 kali dan Wika 2,7 kali begitu ya. Nah, dari sorotan inilah makanya dari awal tahun 2021 ini pihak pemerintah dalam hal ini Kementerian BUMN merencanakan untuk melakukan yang namanya restrukturisasi utang BUMN dengan semangat untuk bisa memperbaiki kondisi keuangan perusahaan. Karena kalau utangnya terlalu besar sementara kas aktif yang tadi sudah saya sebutkan tadi itu ternyata ada yang minus, ini akan berpengaruh juga terhadap kinerja perusahaan tersebut termasuk untuk proyek-proyeknya. Nah, nantinya kemudian untuk total utang tadi juga sudah sempat saya sebutkan ya, rata-rata bisa 34,9 triliun, bahkan paling besar 91,76 triliun rupiah. Nah, dengan kondisi seperti itu, maka diharapkan kemudian ada langkah aksi korporasi lain, termasuk yang kita tunggu juga adalah masalah restrukturisasi utang BUMN yang bakal dilangsungkan oleh pemerintah, termasuk terhadap 4 BUMN bidang karya tadi. Paskalis. Nanti dinantikan juga ya jawaban dari sorotan yang sedang disorot oleh masyarakat ke BUMN Karya. Terima kasih Tifal Solesa melaporkan langsung dari Bursa Efek Indonesia, Jakarta. Dan saudara, Kompas Bisnis akan berbincang langsung dengan